Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Apakah kamu akan menghitung? Huang Fuguchong dan Han Gu mengerutkan kening. Tan Yun tidak menjelaskan apa-apa. Sebagai gantinya, dia menatap Huang Fuguchong dan memerintahkan, kamu pergi membunuh seseorang yang berusaha membunuhku dan membawa mayatnya kembali. Itu tuannya. Huang Fuguchong menerima pesanan dan pergi dengan tatapan bingung. Tan Yun memandang Han Gu dan berkata, kamu di sini untuk pulih dari cederamu, dan kamu akan ditinggalkan dengan hal-hal penting selanjutnya. Bawahan patuh. Setelah Han Gu menjawab, dia duduk bersila dan pulih. Keesokan harinya, malam tiba. Leluhur penegak hukum ketiga, Guan Xuankui, menggunakan teknik tembus pandangnya dan datang ke tebing, membisikkan kata, Master Sekte, dengan lembut. Setelah mendengar ini, Tan Yun membiarkan Guan Xuankui memasuki gua dengan cemas, dan bertanya, bagaimana pihak keluargaku? Jangan khawatir, leluhur kedua akan melindungi keluargamu. Guan Xuankui membenarkan. Oke, sangat bagus. Tan Yun merasa lega. Kemudian, setelah Guan Xuankui dan Han Gu menyapa, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Tuan, Anda tidak tahu, sekarang ada tingkat tinggi dan leluhur dari alam fena ilahi dan alam-alam ilahi yang mencari Anda untuk dibunuh. Anda, petik 2. Situasi kami benar-benar tidak optimis. Mendengar ini, mata Tan Yun penuh dengan kedinginan, dan nadanya mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tidak perlu panik, saya punya rencana cerdas untuk menghadapinya. Wow, tiba-tiba, udara di dalam gua bergejolak, tetapi Huang Fuguchong muncul di gua sambil memegang mayat. Tuan, apakah bawahanmu membawakanmu mayat itu? Huang Fuguchong melemparkan mayat itu ke tanah, jika dia menunjukkan, Tuan, apakah Anda ingin menyembunyikan mayat itu? Iya, Tan Yun berkata dengan mata muram, hanya dengan cara ini saya bisa membiarkan leluhur yang memburu dan membunuh saya menyerah mengejar saya sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini aku bisa punya waktu untuk tumbuh dewasa untuk menebas musuhku dan mengambil kembali apa yang telah hilang dariku. Pada saat ini, Huang Fuguchong tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, Tuan, ada segel penguasa, tidak ada yang bisa mengambil posisi penguasa. Oh mengapa? Tan Yun terkejut. Huang Fuguchong berkata dengan jujur, Tuan Sekte, Anda tidak tahu. Faktanya, ketika Patriark sedang duduk, Patriark harus mencegah Master Sekte berikutnya dibunuh oleh pencuri untuk menduduki sarang murai. Jadi Patriark memperbaikinya, Sekte Segel Suci, beritahu seluruh sekte, dan orang yang memenangkan segel berdaulat adalah penguasa. Terlepas dari apakah pihak lain mencuri segel suci atau merenggutnya, itu masih penguasa. Tidak lama setelah berita ini diumumkan, leluhur itu duduk. Pada hari kedua duduk, dilaporkan bahwa segel berdaulat dicuri. Faktanya, segel berdaulat belum dicuri. Semua ini adalah pengaturan jauh ke depan oleh Grandmaster. Karena Grandmaster sebelum duduk, Grandmaster memanggil Sovereign kedua ke sofa dan diam-diam menyerahkan Sovereign Seal kepada Sovereign kedua. Dan biarkan Master Sekte kedua mengambil segel suci untuk menjaganya. Jika ada yang benar-benar ingin merebut tahta, maka mereka dapat mengambil segel suci untuk mengambil kembali posisi Master Sekte. Selanjutnya, Patriark masih membiarkan rahasia ini diteruskan ke Master Sekte berikutnya, sampai Master Sekte lama memberimu pagoda yang indah. Bisa dilihat betapa Tuan tua itu mempercayaimu, Tuan. Oleh karena itu, Tuan, Anda sekarang memiliki segel berdaulat di tangan Anda, dan seluruh sekte suci Huangfu tidak memiliki kekuatan dan hak untuk membatalkan Anda. Bahkan jika kamu menghapus posisi Master Sektemu sekarang, kamu masih bisa mengambil segel Master Sekte untuk mengambil kembali posisi Master Sekte. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas dengan banyak emosi, menghela nafas dengan pandangan jauh ke depan dari leluhurnya, dan pada saat yang sama arus hangat yang kuat menyembur keluar dari hatinya. Baru pada saat inilah Tan Yun semakin menyadari bahwa Tantai Xuanzong telah menjadi yakin akan dirinya sendiri. Jika tidak, di dalam lantai 12 menara suci tertinggi yang indah, tidak akan ada tempat, segel penguasa tertinggi dari Sekte Suci Huangfu. Tan Yun memejamkan mata dan berkata dengan tegas dalam hatinya, Ayah mertua, Anda telah membayar terlalu banyak untuk Sekte Suci Huangfu dalam hidup Anda. Yuner dapat dikatakan menikmati kesuksesannya. Demikian pula, menantu Lau juga membersihkan kekacauan ini.
Tapi kamu dapat yakin bahwa ketika kamu memasuki kembali Sekte Suci Huangfu dalam beberapa dekade, Yuner pasti akan memberimu Sekte Suci tertinggi. Sekte Suci yang membuat benua hukuman surgawi bergetar. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membalikkan tangannya. Harmoni Divine Sword mati, entah dari mana. Pompa, Tan Yun mengayunkan pedangnya dan menerbangkan kepala mayat itu, lalu mengarahkan tangan kanannya ke arah mayat tanpa kepala itu dan mengambil gambar di udara. Ledakan, daging dan daging terbang melintasi, dan segera mayat tanpa kepala itu menjadi berdarah, memperlihatkan sepotong tulang putih. Han Gu, ambillah. Tan Yun menyerahkan pedang suci kepada leluhur keempat penegak hukum. Tuan Sekte, siapa kamu? Mata berlumpur Han Gu mengandung 7 titik kebingungan dan 3 titik pemahaman. Tan Yun berkata, kamu mengambil pedang ilahi dan membawa mayat tanpa kepala ini kembali ke Sekte, dan kamu mengatakan bahwa mayat ini adalah milikku, dan kemudian kamu menunjukkan pedang ilahi untuk membuktikan identitasku. Pada saat yang sama, kamu memberitahu semua orang bahwa Guan Xuankui melakukan permainan kotor yang sama denganku, dan setelah kamu membunuh Guan Xuankui, kamu terluka parah dan membunuhku. Mendengar ini, Huang Fu Guchong, Guan Xuankui, dan Han Gu mengangguk satu demi satu. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya benar-benar membuat mereka bertiga terkesan dengan strategi Tan Yun yang berhati-hati dan mulus. Tetapi melihat Tan Yun berkata dengan arogan, tentu saja, nenek moyang dari berbagai pembuluh darah bukanlah lampu hemat bahan bakar. Untuk membuat mereka percaya, setelah Anda kembali ke Sekte, Han Gu, pergilah ke Tanah Suci berjasa dan diam-diam memberitahu Meng Yao dan Xiao. Biarkan mereka menunjukkan bahwa mayat tanpa kepala itu adalah aku, dan mereka meneteskan air mata ketika mereka dianiaya. Dengan cara ini, semua leluhur ini harus dibodohi. Setelah penipuan itu, Han Gu, kamu diam-diam menunjukkan kepadaku dan gambar ingatan tuan tua itu kepada kakekku, yaitu Tan Taiyu. Biarkan kakekku, setelah memanggil para pemimpin senior dari berbagai lini, menyatakan bahwa karena kamu membunuhku, sekte selanjutnya terutama akan memilih dari jalur penegakan hukum. Pada saat itu, Jiumai pasti tidak akan setuju, terutama mereka yang berpura-pura menjadi aku untuk membunuh Raja Tua. Mereka pasti akan mendorong atau memprotes dengan 8 leluhur lainnya. Begitu kamu memprotes, kamu membiarkan kakekku melepaskannya, dan membiarkan leluhur dari 9 Vena mengirim murid mereka sendiri untuk bersaing langsung memperebutkan posisi raja. Dan waktu untuk bersaing memperebutkan posisi berdaulat adalah 10 tahun dari sekarang. Dengan cara ini, nenek moyang yang hebat akan stabil dan perang saudara tidak akan pecah dalam 10 tahun. Pada saat yang sama, dari sudut pandang mata-mata, bahkan jika mereka bertindak atas Huang Fu Shengzong, mereka akan menunggu sampai posisi penguasa ditentukan. Bagaimanapun, setiap mata-mata tahu bahwa begitu orangnya sendiri menjadi Master Sekte, dia akan menduduki Huang Fu Shengzong tanpa darah, dan tidak perlu menumpuk tulang untuk menyerang. 10 tahun kemudian, ketika upacara akbar penobatan raja dimulai, inilah saatnya bagiku untuk membasuh musuhku. Setelah mendengar ini, mata tunggal Huang Fu mengagumi, Tuan adalah strategi. Strategi ini layak. Ya, Guan Xuankui memfokuskan kepalanya, 10 tahun kemudian, itu akan menjadi hari kembalinya kita yang kuat, dan kita akan membunuh semua mata-mata itu. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia menjadi ragu untuk berbicara. Master Sekte, jangan ragu untuk memberitahu saya apa yang Anda pesan, kata Han Gu. Han Gu, sekte ini telah menganiayamu selama 10 tahun. Tan Yun berkata, cedera Anda masih belum cukup serius. Saya khawatir leluhur lain akan curiga. Tan Yun berkata dengan suara keras, kamu menghapus dirimu sendiri. Ketika aku kembali 10 tahun kemudian, aku akan menggunakan cairan kehidupan untuk memulihkanmu. Bawahan patuh. Han berkata dengan ledakan, seluruh lengan kirinya berubah menjadi awan darah, dan kemudian, setelah memasukkan pedang suci ke dalam cincin Qian Kun, memegang mayat di lengan kanannya, dia terbang keluar dari gua dengan kecepatan tinggi. Dini hari berikutnya, 4 leluhur penegak hukum itu tidak segan-segan terluka parah dan satu lengannya hancur. Setelah membunuh Guan Xuankui dan Tan Yun, dia mengambil tubuh tanpa kepala Tan Yun dan pedang ajaib untuk kembali ke sekte. Huang Fu Shengzong, lebih dari 7 juta murid dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci bersorak dan bersemangat di permukaan.
Tetapi sebagian besar murid diam-diam sedih. Karena di dalam hati mereka, mereka tidak percaya bahwa Tan Yun akan membunuh Raja Tua dari awal sampai akhir. Tetapi mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka, karena ini adalah kejahatan besar. Pada saat ini, Gunung Kuno Huangfu, Kuil Huangfu. Han Gu memasuki aula dengan mayat tanpa kepala, dan di belakang Tan Taiyu yang merupakan penjaga Tan Tai Xuanzong, dia menempatkan penghalang kedap suara. Setelah itu, Han Gu memberitahu Tan Taiyu tentang seluk-beluk kematian Tan Tai Xuanzong dan strategi Tan Yun. Mendengar ini, Tan Taiyu tahu bahwa dia telah salah paham dengan Tan Yun. Dia merasa sangat menyalahkan diri sendiri ketika dia berpikir untuk memukul Sen Subing dan Mu Mengqi. Tan Taiyu mendengar tentang rencana Tan Yun, dan hanya dia yang mengetahuinya, bahkan Tan Tai Xianer pun tidak. Kemudian, keduanya pergi ke Holy Land of Merit. Setelah mendengarnya, semua Saint Sekte tingkat tinggi semuanya memasuki Holy Land of Merit dengan curiga. Dojo yang berjasa. Ketika Sen Subing, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian melihat Han Gu membawa mayat tanpa kepala dan pedang Dewa Tan Yun muncul, keempat wanita itu merasa pusing dan pucat. Pada saat ini, suara Han Gu terdengar di benak Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao. Nyonya Sovereign, jangan khawatir, Sovereign baik-baik saja sekarang, dia akan kembali dalam 10 tahun. Sekarang Anda dapat bekerja sama dengan Anda untuk kenali mayatnya. Datang untuk membingungkan nenek moyang semua pembuluh darah. Setelah Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao mendengarkan, mereka sangat bersemangat, tetapi mereka menjadi semakin sedih. Gadis kedua berbaring di atas mayat, Tan Yun, tanpa kepala, menangis memilukan. Sementara wanita kedua menangis, dia menjelaskan ciri-ciri mayat. Tangisan patah hati tak tertahankan. Tapi Sue Zian menangis dan pingsan, Sen Subing juga bingung. Engah. Mu Mengchao dan Zhong Wu Xiao memaksa seteguk darah dan jatuh ke mayat Tan Yun. Tujuan memegang mayat dengan erat dan tidak melepaskannya, tentu saja khawatir seseorang menarik mayat itu untuk pemeriksaan post-mortem. Pada saat ini, Tuoba Qingtian, Situ Wuhen, Feng Yun dan leluhur besar lainnya dari 9 pembuluh darah, dari Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, tampilan tertekan Sue Zian, ditambah pedang suci di tangan Han Gu, dan Han Gu Rui kehilangan lengan, terluka parah, konfirmasikan bahwa Tan Yun sudah mati. Adapun Namong Ruksue, dia juga menangis. Dan Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, menutup matanya, dan berkata dengan hati gemetar, dia telah menodai kepolosanku. Bukankah aku selalu mendambakan dia mati? Mengapa dia benar-benar mati, tapi aku tidak senang, berdiri. Feng Yun menghela nafas diam-diam, surga cemburu pada bakat. Surga cemburu pada bakat. Ah! Tan Taiyu meraung dengan marah, kecuali hewan jahat seperti Tan Yun, saudara perempuan Sen Subing dan Sen Suzhen tidak dapat lepas dari hubungan. Setelah itu, dia memandang Tan Tailong, menggertakkan giginya dan berkata, kakak kedua, masukkan Sen Subing, Sen Suzhen, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan semua pejabat tingkat tinggi dari garis kebajikan gerbang suci ke dalam penjara suci Huangfu. Panggil aku siang dan malam. Siksa mereka sampai mati, sehingga mereka tidak bisa bertahan dan mati. Setelah itu, Tan Taiyu mentransmisikan suara ke Tan Tailong, kakak kedua, setelah menempatkan mereka di penjara suci Huangfu, kemudian buka koridor penjara bawah tanah dan kirim mereka ke ruang rahasia saya sehingga mereka dapat berkultivasi dengan baik. Setelah transmisi suara Tan Tailong yang biasa-biasa saja menyatakan bahwa dia memahaminya, dia tampak garang dan jahat, dan membawa pergi master layanan jasa berjasa tinggi, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian. Di mata orang luar, Tan Taiyu hendak melampiaskan kebenciannya yang tak ada habisnya terhadap Tan Yun kepada beberapa orang di Mumeng. Dan pada saat ini, hanya Han Gu, Mu Mengyao, dan Zhong Wu Xiao yang tahu bahwa Tan Taiyu melakukan ini untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Setelah itu, Tan Taiyu melirik leluhur besar Jiumai, dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang Tan Yun dibunuh oleh 4 leluhur penegak hukum. Patriark berikutnya akan memilih dari sistem penegakan hukum, dan hanya itu. Sekte Master, bagaimana ini bisa dilakukan? Tuoba Qingtian mengerutkan kening, tampak hormat, tetapi nadanya sangat keras. Master Sekte, ketika kami setuju untuk membunuh pencuri pemberontak Tan Yun, kami tidak menyertakan sistem penegakan hukum. Betul sekali. Situ Wuhen bergema, penjabat guru Sekte, menurut kata-kata bawahannya, selain kelebihan murid Jiumai,
adalah yang paling adil untuk bersaing memperebutkan posisi guru sekte dengan kemampuan mereka sendiri. Yah, usulan leluhur situ sangat bagus. Zhong Libo mengatakan setiap kata, saya setuju dengan itu. Selanjutnya, leluhur besar, leluhur, dan pejabat tingkat tinggi dari berbagai aliran menyatakan pandangan mereka untuk mendapatkan kembali posisi raja. Han Gu dan Tan Taiyu secara alami tampak cemas, tetapi mereka akhirnya setuju. Master Sekte, bawahanku menyarankan agar kita mulai mengadakannya besok. Tuoba Qingtian berkata, ketika leluhur lain siap untuk setuju, Tan Taiyu berwajah merah dan marah. Tuoba Qingtian, Tan Yun Nihu baru saja dibawa ke hukum, dan tulang Sekte Master Lama tidak dingin. Jadi apakah Anda ingin segera mendapatkan posisi Master Sekte? Orang tua itu juga lelah, orang tua itu akan mengatakannya lagi dalam 10 tahun. 10 tahun kemudian, orang tua itu akan mundur dan orang tua Huang Fu Shengzong tidak akan peduli lagi. Setelah itu, Tan Taiyu pergi dengan marah. Dalam hal ini, Tuoba Qingtian dan 8 leluhur besar lainnya tidak lagi berdebat. Memang, 10 tahun sangat lama untuk sekuler, tetapi bagi mereka, itu hanya sesaat. Hari berikutnya, di rumah gua tebing pegunungan hukuman surgawi, Huang Fu Guchong memandang Tan Yun dengan penuh semangat, Tuan, ini berhasil. Ada berita dari anggota yang terbunuh, dan telah ditentukan bahwa pertempuran untuk Suzerain akan dimulai dalam 10 menit bertahun-tahun. Oke, sangat bagus. Tan Yun menyeringai dan berkata, agar aku bisa mundur dengan tenang. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai 6 pagoda suci yang indah, duduk bersila, dan diam-diam berkata, 10 tahun di luar, ribuan tahun di dalam menara. Hari pertempuran untuk penguasa adalah ketika aku, Tan Yun, akan kembali. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai berlatih retret. Waktu di menara, 230 tahun kemudian. Tiba-tiba, langit di atas tebing tertutup rapat dengan awan gelap dalam radius 50.000 li, dan guntur serta kilat menyambar. Jelas bahwa Tan Yun telah menyentuh penghalang alam fena ilahi, yang memicu bencana besar alam fena jiwa. Wow, Tan Yun terbang keluar dari rumah gua di langit, dan melesat ke kedalaman Gunung Pingshan. Huang Fu Guchong menggunakan teknik tembus pandang dan mengikutinya untuk melindungi Tan Yun dari mengganggu perampokan Tan Yun. Guan Xuankui tinggal di gua, menjaga menara suci yang indah. Sampai hari mulai gelap, Guan Xuankui menunggu sampai Tan Yun mengeluarkan nafas Divine Vein Realm, dan setelah terbang ke dalam gua mansion dengan penuh semangat, dia memasuki lantai 8 dari pagoda yang sangat indah. 1 hari di tingkat ke-6 setara dengan 4 bulan di luar, 1 hari di tingkat ke-7 adalah 4,5 bulan, dan 1 hari di tingkat ke-8 setara dengan 5 bulan di luar. Setelah Tan Yun memasuki lantai 8, dia membuat kera pembunuh surga ke lantai 7 dan naga emas dan singa ilahi ke lantai 6. Tan Yun awalnya ingin Guan Xuankui dan Huang Fu Guchong masing-masing memasuki tingkat kultivasi ke-5 dan ke-4. Namun keduanya menolak dengan halus. Ketika mereka mencapai keadaan mereka, mereka membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Cukup mundur, efeknya minimal. Dalam retret Tan Yun, Huang Fu Shengzong saat ini, nenek moyang dari setiap baris sekali lagi, melakukan yang terbaik untuk mengajari para murid dari setiap baris pengetahuan yang unik, berharap murid itu dapat membunuh lawan dan naik posisi penguasa. Sekarang Huang Fu Shengzong penuh dengan bubuk mesiu, dan pertentangan di antara pembuluh darah hampir di luar kendali. Di luar waktu, 1,5 tahun kemudian, sudah 3 tahun 4 bulan sejak semua orang mengira Tan Yun meninggal. Huang Fu Shengzong, dunia suci Venapil. Di aula yang megah, leluhur Jin Xianghai membungkuk dalam-dalam kepada Jin Suzi, Patriark. 8 tahun yang lalu, Anda meminta bawahan Anda untuk memanggil anggota klan Jin yang didistribusikan di benua hukuman surgawi. Sudah 8 tahun sekarang. Sekarang, anggota klan Jin semuanya menunggu di titik berkumpul di luar pegunungan hukuman surgawi. Selama kamu memberi perintah, klan emasku bisa menyerang Huang Fu Shengzong. Mendengar ini, Jin Suzi mengerutkan kening, Penatua Agung, sekarang Tan Yun sudah mati. Menurut pendapat Anda, apakah itu menyerang sekarang, atau lebih dari 6 tahun kemudian, jika murid dan Maesaya gagal memperjuangkan posisi penguasa dan kemudian menyerang? Mendengar ini, Jin Xianghai berkata dengan jujur, Patriark, menurut pendapat bawahannya, tentu saja, setelah lebih dari 6 tahun, jika pertarungan untuk posisi raja gagal, maka bertarunglah. Jika pada saat itu, murid jenius emasku bisa menjadi raja,
kekuatan emas kita akan dipertahankan, dan kemudian kita akan memasuki dinasti suci Tang Xun dan membunuh Tang Yongsheng untuk membalas dendam. Jin Suzi mengangguk setuju dan berkata, baiklah, ayo dengarkan kamu. Setelah itu, Jin Suzi berkata dengan dingin, klan Tang, dan klan Jin saya telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno. Klan Tang telah membunuh begitu banyak orang di klan Jin kami. Setelah menaklukkan Huang Fu Sengsong, saya akan pergi ke klan Tang, pembalasan dendam. Orang yang paling dibenci Jin Suzi adalah Tan Yun. Karena Tan Yun membunuh putra keduanya, Jin Shaohong, hanya menyisakan satu jiwa suci untuk Jin Shaohong, yang menyebabkan Jin Shaohong menjadi idiot setelah mengambil rumah itu. Tapi putra tertua Jin Suzi, Jin Shaoxian dibunuh oleh Tan Yun. Tapi Jin Suzi kesal karena dia gagal membunuh Tan Yun sendiri. Selain itu, di antara 6 suku kuno, suku Jin dan Tang selalu menjadi musuh bebuyutan. Lebih dari 140 tahun yang lalu, ketika ayah Tang Xinying, Tang Yongsheng, belum menginvasi dinasti suci Tang Xun, dia memimpin banyak suku Tang yang kuat dan membantai suku Jin. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Tang Yongsheng telah sepenuhnya memusnahkan klan Jin, dia tidak tahu bahwa Jin Suzi menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi dirinya sendiri, dan kemudian dia melarikan diri. Agar Jin Suzi membalas dendam, dia harus segera membawa potongan lemak Huang Fu Sengsong ke dalam tasnya untuk memperkuat kekuatannya dan menemukan Tang Yongsheng untuk membalas dendam. Oleh karena itu, saat ini, dia menuruti pendapat Jin Xianghai. Tentu saja, jika Tan Yun tidak mati, dia secara alami tidak akan mendengarkan. Hari ini, Tantai Xuanzong telah mati selama 3 tahun, dan Tantai Xianer selalu memilih untuk mundur. Di dalam hatinya, hanya dengan cara ini dia bisa melupakan rasa sakit kematian tragis ayahnya. Hanya dengan cara ini Anda dapat melupakan pria yang telah Anda cintai secara salah. Pada waktu bersamaan, di rumah gua tebing pegunungan Tian Chai, Tan Yun, duduk bersila di lantai 8 menara suci yang indah, telah memasuki tahap kedua dari alam Vena Ilahi. Pada saat ini, setelah merasakan penghalang rangkap 3 dari alam Vena Ilahi, dia melakukan seniki kondensasi Hongmeng, gila. Melahap aura surga dan bumi, bergegas menuju alam. Seperti semua orang tahu, pembudidaya Dzogchen dari Soul Phase Cell memiliki 10 Soul Veins di Soul Pond. Setelah memasuki Soul Phase Cell level pertama, Soul Phase Cell pertama di Soul Phase Cell akan menjadi Heaven Phase Cell. Dengan peningkatan berkelanjutan dari ranah, ketika ranah dipromosikan ke 9 tingkat ranah urat ilahi, kolam spiritual akan mengembun menjadi 9 urat surgawi. Setelah promosi ke Great Perfection of Divine Phase Cell, Vena ke-10 akan diringkas di Lingqi, yang disebut Earth Vein. 9 urat surgawi dan urat bumi ke-10 disebut 9 langit dan 10 bumi. Hanya setelah memadatkan 9 hari dan 10 tempat, 10 pembuluh darah ini, setelah 9 hari dan 10 tempat hidup dan mati, dapat dipromosikan ke alam para dewa. Sejak saat itu, para beku dapat membentuk domain atribut yang berbeda untuk melawan musuh sesuai dengan atribut mereka. Kekuatan domain sangat kuat, dan terus berubah. Sama seperti komandan patriark yang terbunuh, Huang Fu Guchong, ia memiliki kekuatan 9 kali lipat dari alam dewa, atribut kematian, dan bakat atribut bumi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan domain kematian ketika dia membunuh dan memburu 7 leluhur hitam Tan Yun 3 tahun lalu, ranah tanah. Selain itu, ketika biksu memasuki alam Vena Ilahi, tidak akan ada bencana kecil, hanya 9 hari dan 10 kematian. Malapetaka ini, yang dikenal sebagai biksu, adalah bencana hidup dan mati pertama yang menakutkan sebelum muncul dan naik. Karena para beku kesempurnaan agung di alam kapal ilahi, tingkat kematian mencapai 10% ketika mereka melintasi 9 hari dan 10 hari hidup dan mati. Dengan kata lain, setidaknya 1 dari 10 pembudidaya kesempurnaan agung dari alam Vena Ilahi akan terbang ke abu dan musnah. Pada saat ini, Tan Yun telah melangkah ke tahap kedua dari alam Vena Ilahi. Yang pertama dan kedua di kolam spiritualnya, setelah Vena jiwa Hongmeng yang terlihat persis seperti dia telah menghilang, mereka telah berubah menjadi Vena surgawi Hongmeng sepanjang 2000 kaki, seperti 2 seekor naga muda Hongmeng melayang di langit di atas kolam spiritual. Dengan Tan Yun sekarang dengan panik melahap energi spiritual dan berlari ke 3 tingkat Vena ilahi, segera, Vena jiwa Hongmeng ketiga yang duduk bersila di kolam spiritualnya mulai perlahan-lahan pecah dari kepalanya. 10 tahun kemudian,
tubuh vena jiwa Hongmeng ketiga ditutupi dengan retakan keramik. Segera, vena jiwa Hongmeng ketiga yang retak mulai dari kepala, seolah-olah telah diamplas dalam angin kencang, inci demi inci dimusnahkan ke leher. Kemudian leher vena jiwa Hongmeng ketiga menghilang, dan kemudian dada, perut, dan kaki juga menghilang. Ketika kaki vena jiwa Hongmeng ketiga menghilang, cairan spiritual yang kaya di kolam spiritual tampaknya memberi kehidupan, berkumpul perlahan di atas kolam spiritual, seperti naga cair emas pucat panjang yang tebalnya 10 kaki dan panjang ribuan kaki. Setelah itu, naga emas cair panjang ribuan meter tergantung tak bergerak di atas kolam spiritual, mengeras dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Di dalam aura menara 8 lantai, Tan Yun duduk bersila seperti patung batu, melupakan waktu dan segalanya. 30 tahun kemudian, naga cair panjang yang tidak bergerak di atas kolam rohnya telah benar-benar mengeras dan berubah menjadi keadaan harmoni yang substantif, seperti naga muda harmoni, berlayar dalam roh dengan nadi kosmik pertama dan kedua. Di dalam kolam, itu berarti Tan Yun telah memadatkan vena surgawi Hongmeng ketiga, melangkah ke alam tiga vena ilahi. Tan Yun masih tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng urutan ketujuh, tetapi masih berlatih dalam retret diam. Waktu berlalu cepat. Tanpa disadari, Tan Yun telah menghabiskan 1000 tahun di Menara Suci. Tiba-tiba, aura tirani melonjak keluar dari dalam tubuh Tan Yun, menyebabkan kekosongan di Menara 8 lantai yang besar itu tiba-tiba runtuh. Jika Anda dapat melihat ke dalam linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa pada saat ini, vena surgawi Hongmeng sepanjang 9.000 kaki berenang di atas linci, cukup spektakuler. Dan di bawah kolam spiritual, ada 3.000 urat nadi Zhang Hongmeng, seperti ular sanca raksasa Hongmeng, melingkar bersama, sangat mengejutkan. 9 urat surgawi dan urat bumi ke-10 berarti bahwa Tan Yun telah memasuki alam-alam ilahi pada saat ini. Betul sekali, ini adalah kesempurnaan agung dari alam vena ilahi. Pada saat ini, di rumah Gua Tebing, Guan Xuankui dan Huang Fu Guchong duduk bersila, tiba-tiba terdengar di telinga mereka, dan Tan Yunzi berkata, berapa lama pertempuran untuk suzerain akan dimulai? Huang Fu dengan hormat berkata, Tuan, hanya tersisa setengah tahun. Yah, aku mengerti. Di Menara 8 lantai, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri setelah menjawab, dunia luar selama setengah tahun, lebih dari 70 tahun di menara, cukup lama untuk menyelesaikan pelatihan tingkat ke-7 dari tubuh Tuan. Setelah setengah tahun, akhirnya aku bisa kembali. Tunggu, ayah mertua, Yuner akan segera membalaskan dendammu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memeriksa indera spiritualnya. Naga emas dan singa di Menara 6 lantai menemukan bahwa lelaki besar itu telah pergi dari tahap ke-6 ke tahap ke-7 kedewasaan. Dan kera iblis pembunuh surga di Menara 7 lantai telah memasuki periode pertumbuhan tingkat 8 dari tingkat ke-7 melintasi periode bencana. Periode pertumbuhan tingkat ke-8 berarti bahwa ranah kera tua setara dengan pembangkit tenaga 6 lapis para dewa. Namun, kera tua memancarkan nafas periode pertumbuhan tahap ke-8, yang sedikit tidak teratur, dan jelas belum lama sebelum dia baru saja dipromosikan ke periode pertumbuhan tahap ke-8. Hahaha. Tan Yun berkata dengan penuh semangat, dengan kekuatan kera tua yang melompati tantangan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh pembangkit tenaga listrik 9 lapis alam dewa. Di Huang Fu Seinsek, semua mata-mata sialan, kamu tidak akan bangga terlalu lama. Setelah itu, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menutup matanya dan mulai bersiap untuk mengolah tubuh emas Hongmeng di tubuh Tuan Hongmeng urutan ke-7. Sejak Tan Yun dipromosikan ke Divine Vein Realm sampai sekarang dia telah memasuki Divine Vein Realm Great Perfection, dia dapat memiliki 10 kesempatan untuk mengontrol Hongmeng Divine Liquid untuk mengolah Hongmeng Golden Body. Tubuh emas Hongmeng berarti bahwa kulit seluruh tubuh, daging dan darah, otot dan tulang, meridian, tulang, organ dalam, 5 organ indera, akan dihancurkan sekali dan kemudian dibangun kembali. Mirip dengan kelahiran kembali nirvana. Setelah membentuk kembali tubuhnya dengan cairan surgawi Hongmeng, kekuatan emas yang berasal dari tubuhnya dari Hongmeng akan mendominasi kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya di Hongmeng. Pada saat itu, tubuh Tan Yun akan menjadi sangat kuat sehingga dunia tidak dapat memahaminya. Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke dunia Hongmeng di tengah alisnya. Dia berdiri di udara, seperti penguasa dunia ini,
menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah, dan berkata, "Kekuatan. Aku, Tan Yun, mendambakan kekuatan yang tak tertandingi. Hanya dengan cara ini aku bisa membalaskan dendam ayah mertuaku. Aku bisa menghadapi mata-mata dan kekuatan di belakang mereka. Kebencian Meng Cai masih menungguku untuk membalaskan dendamnya bersama. Dan untuk mengambil kembali pedang agung yang dicuri. Dan dunia luar akan lebih dari 30 tahun kemudian, Yukin dan Ru Yanchen akan menikah." Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa apa yang harus dia lakukan selanjutnya tidak hanya rumit, berbahaya, dan sulit, tetapi juga terlalu banyak. Cair ilahi Hongmeng, telanlah untukku. Di pikiran Tan Yun, tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Saya melihat permukaan Hongmeng Divine Liquid yang luas seperti lautan, dan ada gelombang yang mengerikan. Tiba-tiba, 700 helai cairan ilahi Hongmeng, seperti naga, naik ke udara dan mengelilingi dunia Hongmeng. Tan Yun berputar dan menenggelamkan Tan Yun. Dari kejauhan, itu seperti 700 sungai di langit yang mengalir di sekitar Tan Yun yang kecil. Ini seperti keajaiban alam. 700 sungai surgawi Hongmeng Divine Liquid mengalir di sekitar Tan Yun, membelah untaian Hongmeng Divine Liquid ke alis Tan Yun, dan mulai menyebar ke tubuhnya. Sehat, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di menara suci 8 lantai, mengeluarkan suara kesakitan yang tak terkendali. Kulit di wajahnya dan bahkan seluruh tubuhnya robek, ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Retakan itu semakin besar, dan darah mengalir keluar. Segera, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya, semua daging dan darahnya pecah dan jatuh. Pada saat ini, tidak ada daging dan darah di kepalanya, hanya sepasang teropong utuh, tertanam di rongga mata, terlihat sangat menakutkan. Segera setelah itu, daging dan darah di lehernya terlepas, menyebar ke arah kakinya sampai ke bawah. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh Tan Yun menjadi kerangka, tetapi organ dalam kerangka itu tetap utuh. Sungguh mengesankan, rambutnya terbalik, apalagi lumpuh. Tan Yun, yang sangat sadar, menderita rasa sakit yang tak terbayangkan bagi orang biasa, tetapi dia dapat memikirkan musuh-musuhnya dan kebencian dari segala usia. Dalam hati Tan Yun, rasa sakit ini bukan apa-apa. Rasa sakit, rasa sakit. Ketika rasa sakit membuat Tan Yun sedikit mati rasa, kepulan cairan surgawi Hongmeng perlahan bocor dari tengkorak Tan Yun, menyebar ke tulang Tan Yun dengan kecepatan yang sangat lambat. Setahun penuh kemudian, pada saat ini, ketika cairan ilahi Hongmeng membentuk daging, meridian, otot, dan tulang yang hilang dari Tan Yun dalam bentuk cair, itu mulai memadat. 20 tahun kemudian, cairan itu benar-benar menjadi padatan emas. Segera setelah itu, mata, tulang tubuh, dan organ dalam Tan Yun mulai pecah. Apa? Suara kesakitan terputus setelah keluar dari mulut Tan Yun, tetapi tulang pipi Tan Yun dan bahkan seluruh tengkoraknya retak dan menghilang, lalu tulang belakang leher Tan Yun, lengan, dan tulang tubuh lainnya, serta organ dalam, lenyap. Cairan suci Hongmeng mengalir ke tubuh dari alis Tan Yun lagi, membentuk tulang cair dan organ dalam. Setelah ini, organ-organ internal, tulang-tulang seluruh tubuh dan mata mulai mengeras dalam perjalanan waktu yang sunyi. Tahun-tahun telah berlalu, dan 53 tahun lagi telah berlalu di menara 8 lantai. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan senyum dingin dan sombong tercetak di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan tersenyum, kekuatan yang telah lama hilang, kamu akhirnya kembali. Tubuh emas Hongmeng urutan ke-7 dari tubuh Tyrant Hongmeng Kai. Begitu Tan Yun berpikir, tubuhnya, duduk bersila, mendengar suara tulang, berderit. Tubuhnya melonjak hingga 40 kaki, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia berdiri 10 kaki lebih tinggi dari kristal Hongmeng di tahap ke-6 tubuh Tuan Hongmeng. Segera, Tan Yun berdiri, tubuhnya mencapai kengerian ratusan kaki. Menjulang seperti raksasa emas, tetapi seluruh tubuhnya sangat terkoordinasi. Garis otot yang indah dan indah seperti mahakarya surga yang paling indah. Sudut mulut Tan Yun melengkung, sekarang saya telah menyelesaikan kultivasi puncak urutan ke-7 dari tubuh saya yang mendominasi. Saya dapat merobek artefak suci pamungkas dengan tangan kosong, dan melihat tanah surga dan menghukum benua. Siapa yang bisa bersaing denganku hanya dalam kekuatan fisik? Om, Void beriak, tubuh Tan Yun menyusut tiba-tiba dan menjadi tinggi normal.
Dia mengeluarkan jubah ungu dari cincin semesta dan mengenakannya di tubuhnya. Melalui indera spiritual, ia menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga di lantai 7 memancarkan stabilitas pada saat ini. Dan suasana yang kuat dari periode pertumbuhan tahap ke-8. Naga emas dan singa di lantai 6 telah memasuki masa kesusahan tingkat ke-7. 10 tahun yang lalu, ketika naga emas dan singa sedang mundur, mereka berada di masa transisi urutan ke-6. Sekarang mereka telah dipromosikan ke tahap awal Orde ke-7, periode pertumbuhan, dan periode dewasa, dan memasuki periode transisi Orde ke-7. Dan ketika dia mundur bersamanya, kera iblis pembunuh surga adalah periode kesusahan tingkat ke-7, dan sekarang dia hanya dipromosikan ke periode pertumbuhan tingkat ke-8. Alasan mengapa naga emas dan dewa singa telah maju lebih cepat daripada surga membunuh kera iblis secara alami karena memiliki alam yang lebih rendah daripada kera iblis pembunuh surga. Apakah itu manusia atau binatang? Semakin tinggi levelnya, semakin lambat kecepatan promosinya. Ini adalah hukum besi abadi. Setelah itu, Tan Yun dengan senyum seperti angin musim semi mengeluarkan pagoda suci yang indah dan muncul di rumah gua tebing. Selamat, Tuan, promosi ke kesempurnaan agung dari alam Vena ilahi. Selamat kepada Tuan, Huang Fu Lonely dan Guan Xuan Kui berkata dengan hormat. Pada saat ini, Huang Fu Lonely dan Chong terkejut. Secara alami, keduanya tidak berada di ranah mengejutkan Tan Yun, tetapi mereka dikejutkan oleh kera iblis. Karena 3 tahun yang lalu, ketika mereka berdua berada di dalam gua, mereka tiba-tiba merasa bahwa langit di atas tebing dipenuhi dengan kekuatan sihir yang mengerikan di awan gelap yang bergulir dalam radius 100.000 mil. Pada saat itu, keduanya berpikir bahwa ada orang kuat yang melintasi malapetaka, tetapi mereka tidak pernah ingin membunuh kera iblis surgawi dari menara suci 7 lantai, memancarkan suasana periode lintas kesusahan tingkat ke-7, dan pergi ke pegunungan Tianpu untuk menyeberangi bencana. Meskipun mereka berdua masih tidak tahu ranah spesifik dari kera iblis pembunuh surga, mereka tahu bahwa itu setidaknya tahap ke-8 dari kelahiran mereka. Sulit bagi mereka berdua untuk membayangkan bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung di alam Vena ilahi, memiliki kera roh yang begitu kuat. Ya, Tan Yun sedikit mengangguk dan berkata, bagaimana situasi di sekte sekarang? Huang Fu dengan hormat berkata, kembalilah ke tuannya. 2 hari yang lalu, pertempuran untuk Suzerain dimulai. Murid inti dari 9 meridian melewati pertarungan. Pada akhirnya, murid Jin Wenzu, murid pertama dari alam meridian ilahi, mengalahkan Tuo Basiu, murid dari alam meridian ilahi terlebih dahulu. Akhirnya, Jin Wenzu akan mengadakan upacara penobatan Grand Lord besok. Tan Yunjian mengerutkan kening dan bertanya, apakah Jin Wenzu dan Tuo Basiu adalah bintang yang sedang naik daun dari 2 baris? Huang Fu Guchong berkata dengan jujur, Tuan, menurut penyelidikan kami terhadap anggota yang terbunuh, Jin Wenzu hanya muncul di klan 3 tahun lalu. Dia seharusnya menjadi bakat mempesona dari klan Jin. Adapun Tuo Basiu, dia adalah salah satu jenius terbaik di dinasti suci Tuoba dan satu-satunya putra Tuoba King Tian. Tuan, selain identitas Tuoba King Tian, organisasi pembunuhan saya juga menemukan bahwa orang ini adalah Jenderal Shen Wu dari dinasti suci Tuoba. Master Sekte, bagaimana Anda berencana menghadapi mata-mata ini ketika Anda kembali ke Sekte kali ini? Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan ringan, menurutmu, Tuan, bawahan berpikir bahwa mata-mata harus dibunuh satu persatu, dan kemudian. Tanpa menunggu Huang Fu Guchong berbicara, dia disela oleh Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, satu persatu, kali ini mata-mata harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Huang Fu Guchong membungkuk dan berkata, Tuan, dengan cara ini, bawahan khawatir tentang kekuatan di belakang mata-mata. Jika mereka melakukannya, Sekte Suci Huang Fu saya mungkin tidak dapat menolaknya. Apakah bisa ditangkis? Suzerain ini punya perhitungannya sendiri. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, bahkan jika tidak bisa melawan, raja ini tidak takut. Tiba-tiba, mata Tan Yun Sing meledak dengan kebencian, Guchong, jangan lupa siapa yang membunuh ayah mertuaku. Itu mata-mata. Setiap kali aku memikirkan kematian ayah mertuaku, aku benci mata-mata itu. Setelah Tan Yun berbicara, dia keluar dari gua, dan awan biru naik, mengambang di lautan awan. Tiba-tiba, langit bergetar dengan radius 1000 kaki, rambut Tan Yun beterbangan, dan kesadaran spiritual yang tak terlihat menyebar ke sekeliling dengan kecepatan cahaya seperti air pasang.
Radius 1 juta mil, segera melampaui radius Tan Yun sebelumnya 2,6 juta mil, dan kemudian terus menyebar dengan cepat. Itu tidak berhenti sampai radius 7 juta mil. Biasanya seorang biksu di alam dewa, indera spiritual dapat mencakup radius 4,5 juta li. Tingkat kedua adalah 5 juta mil, tingkat ketiga adalah 5,5 juta mil, tingkat keempat adalah 6 juta mil, tingkat kelima adalah 6,5 juta mil. Radius ranah ke-6 adalah 7 juta mil, radius ranah ke-7 adalah 7,5 juta li, ranah beruas 8 adalah 8 juta li, 9 ranah adalah 8,5 juta li. Dan kesempurnaan agung realem dapat mencapai 10 juta li yang sangat menakutkan. Sulit membayangkan bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung di alam fena ilahi, memiliki jiwa sekuat alam-alam ilahi ke-6. Ini berarti bahwa setelah Tan Yun melemparkan Magnificent Divine Eye, dia dapat dengan mudah mengontrol pembangkit tenaga listrik dari lapisan ke-6 alam dewa dan membunuh mereka. Hahaha. Tan Yun memikirkan lebih dari 150 leluhur alam dewa di 8 meridian, hatinya menyeringai. Lawan, tapi aku cukup untuk berurusan denganmu. Keciut. Pada saat ini, Guan Xuankui dan Huang Fuloneli merasakan aura yang dilepaskan oleh Tan Yun, sebanding dengan tingkat ke-6 dari alam ilahi. Kedua tetua terbang keluar dari gua dengan gemetar, mengambang di depan Tan Yun. Tuan, Anda hanya kesempurnaan agung dari alam fena ilahi, mengapa napas Anda begitu kuat? Huang Fuguchong bertanya dengan kaget. Ya, Guru Sekte. Guan Xuankui menelan ludah, dan bertanya, Master Sekte, apa kekuatan tantangan lompatan katakmu sekarang? Namun, jawaban Tan Yun selanjutnya mengejutkan kedua tetua itu sampai-sampai mereka tidak bisa ditambahkan. Tetapi melihat Tan Yun berkata dalam diam untuk waktu yang lama, jika saya menggunakan semua cara saya akan menjadi tak terkalahkan di bawah lapisan ke-8 alam ilahi. Tidak ada, tak terkalahkan. Guan Xuankui dari lapisan ke-7 alam ilahi tercengang, tergagap bertanya, Tuan Sekte, apa maksudmu, kamu sekarang lebih kuat dan kuat daripada bawahanmu? Tan Yun tersenyum tipis, haruskah kita mencoba? Tidak, bawahan tidak berani. Guan Xuankui berkata dengan tergesa-gesa. Oh, Tan Yun tersenyum senang, kamu percaya begitu? Meyakini. Guan Xuankui berkata dengan sungguh-sungguh, bawahan Anda telah mendengar bahwa Raja, pengalaman pertumbuhan Anda di sekte, Anda selalu menjadi orang yang dapat melakukannya sejak Anda mengatakannya. Tan Yun membuang senyumnya dan menatap Huang Fuguchong dan berkata, bagaimana Anda mengatur pembunuhan anggota organisasi? Huang Fuguchong menjawab, Tuan, ketika Anda mundur 10 tahun yang lalu, bawahan Anda mengeluarkan perintah untuk membunuh anggota yang tersebar di benua hukuman surga, dan semua kembali ke pegunungan hukuman surga untuk berjaga-jaga. Ya, Tan Yun bertanya, berapa banyak anggota yang terbunuh? Berapa banyak yang ada di alam dewa dan alam fena ilahi? Huang Fuguchong tersenyum dan berkata, Tuan, jumlah anggota yang terbunuh sekarang telah mencapai 10.000. Di antara mereka, ada 30 dari mereka di alam ilahi ditambah bawahan mereka. Kecuali untuk bawahan yang berada di luar lapisan ke-9 alam dewa, Wakil Komandan Song Huixin juga merupakan lapisan ke-9 alam dewa. Selain itu, ada 2 orang di alam dewa dengan 8 level, 4 di 7 level, dan 10 di 6 level. Sisanya adalah orang-orang dengan 2 hingga 5 level. Adapun alam fena ilahi, ada 1.200 orang. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk puas, dan berkata, kamu telah mencegah pembunuhan dan menyelidiki mata-mataku begitu lama, apakah kamu tahu jika ada orang di alam dewa? Tuan, belum menemukannya. Bagus. Tan Yun merasa lega, oh, iya, apakah Anda tahu kekuatan tertinggi dari anggota organisasi hukuman surgawi? Kembali ke tuannya, Huang Fuguchong berkata dengan jujur, Tian Lao dan Wakil Komandan Wei Kuan, yang dipimpin oleh organisasi hukuman surgawi, berada di tingkat ke-9 dari alam ilahi seperti bawahan mereka. Adapun yang pertama sampai 8 tingkat dari alam ilahi, ada 30 tahun yang lalu. 19. Tuan, kami telah membunuh anggota organisasi, dan kami telah pergi selama bertahun-tahun, tetapi anggota hukuman digantung di sekte untuk mencegah kudeta. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan melihat ke bawah ke rumah gua tebing, dan berkata dengan suara yang dalam, Keratua, pria besar itu keluar, siap bekerja. Ini tuannya, aku akan datang juga. Dengan tawa Hei,
Keras Sky Killer setinggi 1 terbang keluar dari gua, membalik di udara, berubah menjadi seukuran kedelai, dan masuk ke dada Tan Yun, mengabaikan Huang Fu secara langsung. Gu Chong 2 orang. Itu tuannya. Ketika suara jujur terdengar, sekelompok cahaya keemasan terbang keluar dari gua, menembus lautan awan, dan berubah menjadi sosok seperti kacang di dada Tan Yun. Xuan Kui, Gu Chong Huizong. Setelah Tan Yun menerima menara suci yang indah di gua ke dalam cincin Qian Kun, dia menyapa mereka berdua. Di mata keduanya yang ketakutan, Tan Yun menunjukkan keagungannya dan melangkah maju selangkah demi selangkah, dan muncul 3.000 mil jauhnya. Selama penerbangan, Tan Yun menemukan bahwa kecepatannya telah mencapai 600.000 mil dalam 1 jam. Larut malam, tengah malam. Setelah Tan Yun bertiga memasuki alam rahasia Huang Fu Gu Chong membawa Tan Yun, yang mengenakan nafas penyu dan pasir dingin, ke sebuah danau di pegunungan ribuan mil di timur. Setelah beberapa saat, ketiganya tiba di danau dan memasuki gua yang gelap. Setelah terbang 100 mil lagi, cahaya di gua menjadi lebih terang, bersinar merah terang. Tampaknya susunan teleportasi raksasa dengan diameter ribuan kaki telah dibuat di sini.